Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi pohon atau tree. Dengan 7 anggota diantaranya 1. Ifah Hatifah, 2. Muhammad Ramdan Sadikin, 3. Yuniarto Eko Pramono, 4. Wulan Purnamasari, 5. Hidir Lembayung, 6. Nur Rahmat, 7. Selaku saya sendiri dan Dimulya Saputra. Langsung saja ke materi. 1. Pohon atau tree. Graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit sederhana. Pohon adalah suatu graf yang banyak verteksnya, sama dengan N, atau N lebih dari 1. Contoh seperti gambar di bawah ini. G1 dan G2 adalah pohon atau tree. Selanjutnya, G3 dan G4 adalah bukan pohon. Kedua, hutan atau forest adalah kumpulan pohon yang saling lepas. Dengan kata lain, hutan merupakan graf tak terhubung dengan yang tidak mengandung sirkuit. Ciri-ciri hutan: 1. Banyaknya titik sama dengan N. 2. Banyaknya pohon sama dengan K. 3. Banyaknya rusuk sama dengan N kurang K. Contoh seperti gambar di samping. Berikut adalah graf pohon. Terima kasih kepada Saudara Dandi Maulana Saputra yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pohon, yaitu sifat-sifat pohon. Nah, graf itu terdiri dari vertex yang disimbolkan dengan V atau yang sering kita sebut dengan simpul, dan juga E atau edge atau yang sering kita sebut dengan sisi. Nah, misalkan G adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya yaitu N, maka akan mempunyai sifat yang pertama, graf adalah pohon. Yang kedua, setiap pasangan simpul di dalam graf terhubung dengan lintasan tunggal. Yang ketiga, graf terhubung dan memiliki M sama dengan N-1, di mana M yaitu jumlah sisinya dan N yaitu jumlah simpul. Yang keempat, graf tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Yang kelima, graf tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Yang keenam, graf terhubung dan semua sisinya adalah jembatan, yang dimana jembatan ini adalah sisi yang bila dihapus akan menyebabkan graf terpecah menjadi dua komponen. Nah, jika hutan atau F dengan K atau komponen mempunyai M sama dengan N-1 buah sisi. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Rahmat. Berikut contoh dari pembahasan pohon, yaitu contohnya sebuah pohon mempunyai 2N buah simpul berderajat 1, 3N buah simpul berderajat 2, dan N buah simpul berderajat 3. Pertanyaannya yaitu tentukan banyaknya simpul dan sisi di dalam pohon tersebut. Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan lemma jabat tangan, jumlah semua simpul di dalam graf adalah 2 kali jumlah sisi di dalam graf tersebut. Misalnya 2N kali 1 tambah 3N kali 2 tambah N kali 3 sama dengan 2E. 11N tambah 11N sama dengan 2E. Itu contoh yang pertama. Terus yang kedua, jumlah sisi pada sebuah pohon adalah jumlah simpul minus
1, sehingga hasilnya yaitu E sama dengan 2N tambah 3N tambah 1 sama dengan 16N sama dengan 1. Itu yang kedua. Persamaan dari contoh 1 dan 2 menjadi 11N sama dengan 2 dan kurung 6N kurangi 1. 11N sama dengan 12N kurangi 2. Jadi nilai N yaitu 2. Jumlah simpul pada pohon 6N sama dengan 6 kali 2 sama dengan 12 simpul, dan jumlah sisi 6N kurangi 1 sama dengan 11 buah sisi. Itulah contoh dari pembahasan pohon. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai pohon merentang atau spanning tree. Pohon merentang merupakan pohon dan mencakup semua titik dari G. Pohon merentang diperoleh dengan cara menghilangkan sirkuit di dalam graf tersebut. Nah, di sini terdapat contoh dari pohon merentang, di mana T1, T2, T3, dan T4 itu merupakan spanning tree dari G. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Cabang atau branch adalah sisi dari graf semula, sisi pada pohon merentang. Tali hubung, chord atau link dari pohon adalah sisi dari graf yang tidak terdapat di dalam pohon merentang. Komplemen pohon adalah himpunan tali hubung beserta simpul yang bersisian dengannya. Baik, terima kasih kepada rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi pada aplikasi pohon merentang. Pohon merentang juga memainkan peran penting pada jaringan komputer, seperti yang terlihat pada gambar. Di sini ada gambar router dan subnetwork. Jaringan komputer dapat dimodelkan sebagai sebuah graf. Simpul pada graf dapat menyatakan suatu terminal komputer atau workstation atau suatu router. Di sini router adalah komputer yang difungsikan untuk meneruskan data dari satu simpul komunikasi ke simpul komunikasi lain. Jika komputer mengirim pesan atau data ke komputer lain melalui router, maka komputer tersebut mengirimkannya ke seluruh simpul-simpul yang ada pada jaringan. Setiap pesan yang sampai ke suatu router akan diteruskan ke satu atau lebih router lainnya. Dengan cara seperti ini, maka pesan akan sampai ke komputer penerima. Pesan yang telah sampai ke suatu router diharapkan tidak pernah kembali atau diterima oleh router tersebut. Tetapi karena router-router pada jaringan umumnya membentuk sebuah sirkuit atau siklus atau loop, maka menerima pesan yang sama lebih dari satu kali pasti terjadi. Untuk mengatasi hal ini, maka algoritma jaringan membentuk pohon merentang di dalam graf, sehingga antara sepasang simpul router hanya ada satu lintasan tunggal dan simpul-simpul router tidak pernah menerima pesan yang sama lebih dari sekali. Metode penyebaran pesan atau routing seperti ini dinamakan IP multicasting. Pada contoh gambar berikut memperlihatkan sebuah jaringan komputer dan router-router yang membentuk pohon merentang. Di sini terlihat komputer awal akan mengirimkan kepada simpul-simpul di sekitarnya, entah itu mengirimkan data atau suatu pesan atau lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya, pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Pohon merentang minimum atau minimum spanning tree adalah spanning tree dari graf yang mempunyai jumlah panjang edge minimum. Aplikasinya misalnya pada jalur kereta api yang menghubungkan sejumlah kota. Algoritma yang digunakan 1. Algoritma Pring dan 2. Algoritma Kruskal. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan materi lainnya kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh rekan kita. Pohon merentang minimum. Berikut grafnya.
keterangannya graf yang menyatakan jaringan jalur kereta api. Yang kedua, pohon merentang yang jumlah jarak minimum. Di sini ada graf di sebelah kanan. Algoritma prim. Langkah 1, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum. Masukkan ke dalam T. Langkah kedua, pilih sisi U dan V yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T. Tetapi U dan V tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan U dan V ke dalam T. Langkah ketiga, ulangi langkah 2 sebanyak N kurang 2 kali. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Lalu yang terakhir adalah algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal adalah algoritma untuk mencari pohon merentang minimum secara langsung dan didasarkan pada algoritma MST atau Minimum Spanning Tree yang umum. Langkah-langkah dalam algoritma Kruskal adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus melakukan pengurutan terhadap setiap sisi di graf, mulai dari sisi yang berbobotnya yang paling kecil hingga yang paling besar. Kedua, pilih sisi yang mempunyai bobot minimum, tidak berbentuk sirkuit di pohon. Yang ketiga, ulangi langkah kedua sampai pohon merentang minimum terbentuk, yaitu ketika sisi di dalam pohon merentang minimum berjumlah N sampai dengan 1. N adalah jumlah simpul di graf. Perbedaan prinsip antara algoritma prim dan Kruskal adalah jika pada algoritma prim, sisi yang dimasukkan ke dalam T harus bersisian dengan simpul T, asalkan pembahasan sisi tersebut tidak membentuk sirkuit. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.